Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miaudina. Pada kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi, yakni karya sastra angkatan Balai Pustaka. Yang akan dibahas pada kali ini ialah karya sastra, yaitu novel. Novel yang berjudul Kata Hendak Menjadi Lembu, karya Nur Sultan Iskandar. Sedikit menceritakan tentang penulis novel Kata Hendak Menjadi Lembu, yakni Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar adalah sastrawan penting dan produktif generasi Balai Pustaka. Dia sudah menulis novel sejak tahun 1920-an. Sesuai dengan kecenderungan namun pengarang dasawarsa itu, Nur Sultan Iskandar amat tertarik pada permasalahan adat dan kaum muda, khususnya yang menyangkut perkawinan. Nur Sultan Iskandar lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat tanggal 3 November 1893 dengan nama Muhammad Nur dan meninggal di Jakarta tanggal 28 November 1975. Dia kelahiran Minangkabau dalam lingkungan Islam. Setelah beristri, ia diberi gelar Sultan Iskandar. Baiklah, yang akan aku bahas di sini ialah menganalisis hubungan unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Kata Hendak Jadi Lembu karya Nur Sultan Iskandar, yakni hubungan antara tema dengan alur. Tema yang terdapat di dalam novel ini ialah kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Juga kesinambungannya dengan alur yang terdapat di dalam novel ini, yakni alur maju. Mulai dari awal mula pertemuan kedua tokoh dan juga hingga akhir dari novel ini, tanpa ada mengulang kembali ke masa lalu. Novel Kata Hendak Menjadi Lembu menceritakan tentang Surya yang memiliki ayah yang bernama Haji Zakaria yang sangat memanjakannya semasa ia masih kecil. Ia menjadi anak yang manja dan tinggi hati. Surya akhirnya menikah dengan Zubaidah, anak tunggal dari orang kaya raya yang bernama Haji Hasbullah, yang mana Haji Zakaria adalah sahabat karib dari Haji Hasbullah. Karena hal itulah yang mendorong pernikahan Surya dan Zubaidah. Tidak lama setelah pernikahan, Haji Zakaria meninggal dunia dan semua warisan Haji Zakaria jatuh ke tangan Surya. Harta peninggalan dipakai oleh Surya untuk berfoya-foya sehingga hartanya habis tak selang beberapa lama. Akhirnya Zubaidah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Halim. Surya di sini meninggalkan Zubaidah bersama anaknya dan Zubaidah menjadi janda selama 3 tahun. Namun Zubaidah menjalaninya dengan sabar, ikhlas dan tawakal. Sedangkan Surya mengalami penderitaan setelah uang dan hartanya habis tak bersisa. Ia kemudian menyesali perbuatannya itu dan kembali ke rumah Zubaidah sambil meminta maaf serta ampunan kepada Haji Hasbullah agar Zubaidah dapat mengizinkannya kembali. Pada akhirnya Zubaidah menerima Surya kembali. Surya pun kembali diangkat sebagai menteri kabupaten. Akan tetapi penghasilannya sebagai menteri tidak pernah sampai ke rumah. Ia tidak pernah membayar uang sekolah anaknya. Oleh sebab itu, Abdul Halim dibawa oleh kakeknya dan neneknya ke Tasikmalaya dan disekolahkan di sana. Di Tasikmalaya, Abdul Halim disekolahkan di sekolah Belanda. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah menak di Bandung dengan dibiayai oleh kakeknya, Haji Hasbullah. Walaupun Abdul Halim tetap ditanggung oleh Haji Abdullah, adik-adik Abdul Halim yaitu Saleh dan Hamid sekolahnya tetap terbengkalai. Uang sekolah untuk kedua anak itu belum terbayar. Belanja dapur pun tidak tercukupi dan utang semakin besar. Para penagih hutang yang sering kecewa karena tidak dapat memperoleh uangnya dari Zubaidah. Zubaidah ingin pergi ke rumah orang tuanya, tetapi ia mengurung niatnya sebagai istri yang setia.
Mereka sering bertengkar yang disebabkan perselisihan oleh Surya yang selalu menurut hawa nafsunya untuk berfoya-foya. Selanjutnya, karena sudah tidak tahan lagi, Zubaidah menyalahkan semua persoalan pada Surya. Surya merasa malu karena ia di kantornya berlagak kaya, ternyata di rumah utangnya menumpuk. Akan tetapi sifat sombongnya tak pernah hilang. Ia gila hormat dan gila pangkat. Agar semua dapat diatasi dengan tuntas, Surya melakukan penggelapan uang di kantornya. Akan tetapi perbuatan itu diketahui oleh atasannya. Untuk menutupi rasa malunya itu, ia berhenti bekerja. Dan sementara itu Abdul Halim telah dewasa dan telah berumah tangga dan berbahagia. Zubaidah mengirim surat kepada Abdul Halim dan bercerita tentang kejatuhan ayahnya, Surya. Abdul Halim menyuruh ibu, ayah, dan adik-adiknya datang ke Bandung karena rumah ayah ibunya itu telah dilelang dalam usaha membayar hutang. Kemudian Surya itu pun pindah ke Bandung. Ternyata kesombongan Surya tidak pernah hilang. Surya ikut campur tangan dalam masalah keluarga anaknya. Ia mencela dan memerintah seperti layaknya seorang majikan pada bawahannya. Hal itu menimbulkan pertengkaran Abdul Halim dengan istrinya. Melihat keadaan seperti itu, Zubaidah sangat sedih hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sepeninggal ibunya, Abdul Halim menjadi sedih. Kemarahan Abdul Halim ditunjukkan kepada ayahnya, Surya. Karena malu pada anaknya dan menantunya, Surya angkat kaki dari rumah itu. Surya akhirnya jatuh miskin dan terlunta-lunta dalam keadaan sakit jiwa. Dan cerita ini pun berakhir. Itu tadi bagaimana jalannya alur yang terdapat di dalam novel Kata Hendak Jadi Lembu ini. Bagaimana alurnya selalu menuju ke depan, yakni alur maju yang menceritakan dari awal hingga akhir tanpa mengulang atau flashback. Dan juga bagaimana hubungan antara tema cocok dengan alur yang terdapat di dalam novel ini. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.